Ikatan Keluarga Katolik Sumatera Utara atau IKSU Jabodetabek berdiri sejak tahun 1955. Dan sampai saat ini IKSU tetap eksis menjadi wadah perjumpaan dan membangun solidaritas dan iman Katolik berbasis budaya Batak di antara sesama anggota IKSU. Lebih dari itu, IKSU ingin ambil bagian dalam membangun gereja Katolik dan kampung halaman seturut kemampuan yang ada. Kepada Luce TV Ketua Umum Lodowik Sihite dan Sekjen Rasnius Pasaribu, menjelaskan sejarah berdirinya IKSU, bagaimana memaknai Paskah dan apa harapan serta program kerja mereka ke depan sebagai kelompok kategorial yang berada di bawah 4 keuskupan, yakni Keuskupan Agung Jakarta, Keuskupan Bogor, Keuskupan Agung Medan dan Keuskupan Sibolga. Dengan legalitas dari Depkumham, pegurus hendak membawa IKSU melakukan peran yang lebih berarti bagi gereja dan kampung halaman. Mari simak penuturan Ketum dan Sekjen IKSU di sela-sela acara Paskah bersama IKSU Jabodetabek di Geraha Girsang, Bekasi ada tanggal 27 April tahun 2025. Semenjak saya dilantik jadi Sekjen IKSU periode 2019-2025, hampir tiap tahun IKSU itu mengadakan Paskah. Karena Paskah itu di Gereja Katolik merupakan suatu perayaan yang paling besar ya. Itu. Jadi sudah tiap tahun. IKSU ini sebenarnya berdiri tahun 1955. Di bawah koordinator pada waktu itu Kosmas Batubara dan juga pendahulu-pendahulu kita, Bapak Amang Nasution ya gitu ya. Dulunya namanya bukan IKSU tapi Ikatan Keluarga Batak kan gitu ya. Yang dulu di Menteng. Tapi semenjak berkembangnya ke depan, jadi nggak mungkin lagi hanya Batak, maka dibentuklah Ikatan Keluarga Katolik Sumatera Utara, yang pada saat itu ketuanya adalah Amang Emui Datubara, kan itu ya, beliau sekarang sudah di sorga, sehingga terbentuklah Ikatan Keluarga Batak Katolik, yang merupakan Batak Toba, Simalungun, Karo, Papak, dan juga dengan Akola, dan juga Chinese, dan juga Cina, yang semuanya yang beragama Katolik dari Sumatera Utara. Ya, tema Paskah memang tahun ini kita mengambil dari KWI dan itu kita transformasikan dan kita terjemahkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana tema itu bisa kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari seperti itu. Harapannya sebenarnya kita begini aja, saya ceritakan dulu. Semenjak kami dilantik 18 Januari 2025 di Santa Clara oleh Bapak Uskup, kami mempunyai program, tentu kesinambungan dari pendahulu kami, ada program jangka pendek dan juga jangka panjang. Jangka pendek yang kami lakukan adalah kami ingin bahwa IKSU ini bukan hanya sekedar organisasi biasa, tapi kita ingin organisasi kategorial. Artinya karena IKSU ini kan di bawah 4 keuskupan, Keuskupan Agung Jakarta dan juga Keuskupan Bogor, Keuskupan Medan, Monsinyur Supayung, dan juga Keuskupan Sibolga. Nah, kami sudah mendapat rekomendasi dari KWI bahwa IKSU Jabodetabek ini sudah merupakan kategorial. Dan baru-baru ini sudah didaftarkan di notaris dan juga di Kemenhumkam ya. Betul. Maka kami sudah terdaftar sebagai organisasi resmi. Dan juga kami itu sudah mendapatkan rekomendasi dari Departemen Agama. Artinya apa? Nanti ke depannya kami sudah bisa membuka rekening atas nama IKSU Jabodetabek, yang mana selama ini kan masih kami pakai atas nama perorangan. Jadi kadang-kadang orang bertanya kenapa tidak nama IKSU begitu. Nah, itu kami nanti juga akan mengadakan dalam waktu dekat ini IKSU Nusantara. Artinya dengan adanya kami mendapat rekomendasi dari KWI dan juga dari dinotariskan, maka kami sudah bisa bahkan mungkin dunia nantinya ya dalam waktu dekat ini. Dan program yang lebih apalagi sebenarnya kami itu ingin, kan kita kan sudah mendapatkan legalitas. Ini semuanya tidak akan ada artinya kalau nggak ada kaderisasi. Maka saat ini kami akan mendorong agar OMK. Kalau lihat tadi kan banyak sekali OMK itu ya, yang orang muda Katolik yang terlibat di sini, supaya ada regenerasi. Kalau tadi kita lihat mereka itu kan sibuk sebagai penerima tamu, kolektan dan persembahan, dan mungkin tahun depan akan mereka ketaksikan sebagai panitia supaya mereka itu merasa memiliki dan juga ada empower gitu ke depannya. Jadi kira-kira itu nanti tujuan kita, karena nanti bulan 7 atau bulan 8 IKSU ini akan kami taruh, nanti mungkin mereka itu akan retret lah atau pembekalan. Nanti akan kita minta pastor-pastor mendampingi mereka dan juga prater-prater. Jadi jangan hanya berkumpul saja. Mudah-mudahan ya strateginya supaya mereka itu juga mendapatkan jodoh sesama mereka kan gitu ya. Jangan sampai nanti kan sekarang ini kan kita minoritas ya kan gitu ya. Jadi kadang mereka itu
selama saya jadi Sekjen IKSU 2019 sampai 2025, belum pernah saya dapat undangan bahwa yang sesama IKSU itu, yang OMK IKSU itu yang dapat jodoh diberkati. Kadang-kadang dari gereja lain, dan kadang-kadang yang menyakitkan, ya ganti casing mereka ya gitu. Jadi kita menghindari hal seperti ini. Kita merasuk kan, contohnya begini, saya pengen mau dapat mantu dari Katolik misalkan. Tapi saya tidak berbuat apa-apa. Saya kira jauh dari panggangan harapan itu. Makanya saya mendorong OMK ini, saya bilang sama Sekjen dan juga bendahara umum, untuk sekarang aku akan fokus kepada OMK. Kamu fokus pada orang-orang tua. Itu kita. Melihat begitu banyaknya orang yang datang hari ini, optimisme apa yang Pak Ketua dan Pak Sekjen rasakan? Yang pertama, kita berharap bahwa IKSU Jada Buta Pekimin sungguh hidup. Bukan hanya hidup di dalam keseharian, tapi menghidupi iman Katolik seperti itu. Mengimplementasikan seluruh nilai-nilai Katolik seperti itu. Dengan kita merayakan Paskah di IKSU ini, kita juga ingin menghadirkan bahwa Kristus sungguh bangkit di dalam diri kita masing-masing. Ya, kalau kita lihat sebenarnya OMK kita ini kan mereka itu mempunyai background yang berbeda-beda. Dan banyak juga di antara mereka yang mempunyai potensi yang luar biasa. Misalkan mereka itu tamatan dari lulusan universitas negeri. Bisa kita bayangkan misalkan kalau dia itu masuk ke ITB, masuk ke Unpad, masuk ke UI, bukan mengesampingkan yang lain kan gitu. Artinya kan mereka itu sudah pejuang ya. Sudah bisa mereka itu menyingkirkan ribuan orang. Artinya di sini banyak juga potensi-potensi. Tergantung sekarang bagaimana orang tua mendekatkan mereka, bagaimana orang tua itu memberikan kepercayaan terhadap mereka, supaya mereka itu mempunyai rasa tanggung jawab terhadap IKSU ini, yang nantinya mereka itu akan jadi orang tua yang berkualitas. Makanya kita akan memberikan pembekalan terhadap mereka. Banyak kan orang tua juga yang mempunyai kapasitas seperti Portasius Siboro nanti akan memberikan digital marketing, ataupun nanti akan kita berikan kepada mereka motivasi supaya mereka itu mempunyai integrity ya, inner beauty mereka itu. Jadi tidak hanya, kan banyak orang berpendidikan tinggi tapi tidak mempunyai karakter. Artinya kan gitu ya, pintar tapi tidak ada bela rasa dia, tidak ada kerendahan hati dia, seperti kata Uskup tadi dalam khotbahnya, rasa pengampunannya itu tidak ada kan gitu kan. Uskup mengatakan kepada khotbahnya tadi, orang yang tidak mau mengampuni berarti orang itu yang akan bermasalah dan tidak akan pernah bahagia. Mengampuni bukan berarti mencari keadilan, tapi menyembuhkan luka batin kita sehingga kita indukan menjadi pancaran Kristus. Kira-kira seperti itu. Satu lagi Pak.